Kita mau berkelahi dalam soal itu, tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan pada, oh ya ini Ridwan Kamil menang. Iya, gue tahu dia menang akhirnya, tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono, pergi ke Solo tuh. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal. Kan psikologinya begitu. Sempat tertunda bahkan sampai 2 segmen. Sekarang saya berikan giliran kepada Bung Rocky Gerung. Tadi udah dengar ada ilmiah, ada empirik. Saya pikir ini ranahnya akademisi. Silakan Bung Rocky. Oke, saya akan konsisten soal ilmiahnya itu. Teori ilmiah itu ada teori, ada teorema tuh. Ada yang bisa bedain nggak tuh? Teori and teorema. Teori itu hipotetik, teorema itu aksiomatik gitu. Oke, saya pergi pada statistik ya, tadi diterangkan. Kalau misalnya tadi berapa? Airin lalu jatuh ke, oke, itu artinya P value-nya itu mendekati 1. Pak Sembiring ngerti statistik. Artinya dia insignificant. Anda masukkan semua variabel di situ. Soal psikologi, soal sensasi, korupsi segala macam itu tetap itu statistically insignificant. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak signifikan secara statistik, ceteris paribus, hal-hal lain kita anggap tetap, boleh nggak Bawaslu mempersoalkan statistik itu? Ini serius. Nggak ada di dalam statistik jatuh dari 70 ke 30. Nggak pernah ada. Artinya ada faktor lain di situ. Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan tiba-tiba dia bunuh diri itu. Mesti ada prosesnya itu. Nah di situ teorema bekerja tuh. Jadi kecurigaan saya pasti ada internal atau apalagi eksternal faktor yang menyebabkan statistically insignificant itu harus dipersoalkan. Apa yang ada di situ? Pasti ada variabel non elektoral masuk di situ. Itu poin saya. Nanti saya elaborasi kalau kurang ngerti soal teori statistik. Ya. Jadi di kasus Banten itu Airin ditipu. Pembuktiannya mudah. P value-nya mendekati 1. Jadi di situ pentingnya untuk kita bicara secara ilmiah itu dengan menaruh dalam tanda kurung seluruh kecurigaan. Pasti dikerjain. Kalau nggak percaya tanya ChatGPT. If and all only if. Yes. P value-nya less than 5%, then it must be an external factor. Pasti begitu jawabnya tuh. Mestinya Bawaslu curiga soal itu. Itu masalahnya. Masa ditipu begituan Bawaslu nggak itu problem. Iya problem pemilih. Tapi secara statistik dia insignifikan itu kan. Satu. Yang kedua soal tadi DKI. Juga saya masuk dalam soal teoremanya. C6 itu bisa nggak nyampe. Tetapi publik Jakarta diberitahu oleh regulasi pakai KTP. Kan itu penyelesaiannya kan. Jadi kalau dia nggak pakai KTP bukan berarti dia menghindar datang ke atau tidak datang ke TPS karena nggak dapat C6. Lo ada KTP kok. Di teoremanya begitu. Jadi tidak mungkin misalnya itu dibatalkan hanya karena C6 tidak nyampe. Lo ada KTP dan itu keputusan keputusan regulasi Mahkamah Konstitusi kan. Jadi dalam 2 kasus itu tanpa saya menggunakan segala macam sensasi, saya bisa terangkan secara akademis bahwa tidak ada penipuan kalau diandalkan pada C6. Ada KTP jalan keluarnya di Jakarta. Di Banten ada penipuan karena dia drop dari 70 ke 30 tuh. Apapun keterangannya itu secara statistik, secara ilmiah itu keliru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau tanya ke Bung Rocky. Tadi kan nanya ke ChatGPT, pasti kalau seandainya ada perubahan yang drastis seperti itu, maka bukan internal, tapi eksternal. Iya, bisa internal, bisa eksternal. Tetapi di internalnya kita udah kasih ceteris paribusnya tuh. Berarti eksternal apa? Yang Anda sebut aparat, Anda sebut wercok segala macam, itu poinnya.
Dan itu mesti diperiksa oleh Bawaslu. Nggak bisa Bawaslu bilang, ya itu pemilihannya begitu, udah terjadi. Iya, tapi secara ilmiah itu ada yang nipu di situ. Kan otak kita dibiasakan untuk berpikir tajam, berpikir lurus tuh. Kalau yang itu, Bang Rocky tadi yang dipecat KPPS-nya itu, Jakarta Timur. Coblos Jakarta Timur itu. Ya sama, itu soalnya yang datang memilih itu dia tahu bahwa mau apapun, gue punya KTP, gue berhak datang ke situ, sama selesai. Dalihnya begitu aja kan. Yang menarik begini Bung Rocky, kalau tadi kemudian ada bicara soal curang misalnya seperti itu, lalu kemudian melapor ke Bawaslu dan tidak ada kepercayaan pada Bawaslu karena apa istilah tadi, tidak bisa menindaklanjuti. Di Bawaslu dia mesti periksa kenapa secara statistik dropnya itu melampaui p-value gitu. Gampang aja. Ya buktikan aja Bawaslu, oh itu bukan wilayah kami, itu artinya Bawaslu tidak mau memeriksa sesuatu yang keliru atau batal secara akademis. Bisa nggak Bung Ferry seperti itu? Bawaslu punya inisiatif seperti itu karena ada keanehan misalnya yang dianggap. Sedikit sebelum. Silakan. Jadi setuju dengan Pak Profesor Rocky tadi. Tapi kalau soal ini ya cinta tadi itu ya. Berbalik tiba-tiba. Potong bisa aja orang jadi jatuh cinta tiba-tiba bunuh diri gitu kan. Potong bebek angsa masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma friendly gitu. Jadi, tapi ada prosesnya, ada proses itu. Kayaknya banyak yang ngalami di sini. Saya setuju bahwa hal-hal yang tidak masuk akal itu pilkada ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Banyak sekali yang nggak make sense. Modal keluar sampai ratusan miliar untuk suatu wilayah. Ya, ini gubernur atau termasuk di wali kota atau kota. bupati? Kabupaten kota. Ratusan miliar bupati wali kota. Miliar, ada itu. Daerah mana tuh provinsinya? Ya ada. nanti dibilang nggak ilmiah lagi sama Pak Ferry. Tapi maksud saya orang calon itu mau mengeluarkan berapa pendapatan dia. Kalau hitung-hitung dagangnya, dia tidak akan mendapatkan. Lalu kenapa mau gitu? Point Tanyaan dari ya? situ. Oke. Lalu kenapa mau? Mungkin konteksnya ke pemilu, pilpres akan datang. Kalau enggak dia akan korupsi, berurusan lagi dengan APH nanti. Jadi memang hal-hal yang tidak masuk akal tadi, kalau menurut saya harus didalami. Dan harus diperbaiki. Saya ke Bung Rocky lagi kembali. Bung Rocky, apakah ini semua yang menjadi kegelisahan sehingga tingkat partisipasi publik dalam pilkada kali ini semakin turun, bahkan lebih turun jauh ketimbang pilpres? Oh iya, itu yang terjadi. Dan dirumuskan dengan satu kalimat. Pohon pepaya tumbuh di tebing, sudah berupaya tetap tumbang. Ya, singkat saja bahwa dalam setiap kontestasi, pilpres, pilkada, tentunya ada menang dan ada kalah. Spiritnya yaitu adalah jiwa kesatria untuk menerima kekalahan dan juga untuk menerima kemenangan. Kalau kita melihat statistik dari 6 daerah, ya sementara skornya kan 5-1. Kita nggak jumawa tentang hal tersebut, biasa aja. Ya, DKI sementara unggul tipis, tidak perlu harus euforia juga. Untuk 5 daerah lain yang dianggap spotlight, tidak pernah kita juga untuk menyombongkan diri dan bereporia tentang hal tersebut. Karena tetap kepastiannya nanti ada di hasil daripada KPU itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa kesatria tersebut kan harus juga diimplementasikan juga. Ya, bahwa jangan juga kita ketika kita menang menyalah bang. Tapi kita kalah, menyalahkan bang. Ada ahkannya. Menyalah ketika menang, menyalahkan ketika kalah. Gak baik. Kita sudah menderita, kita sudah sama-sama sakit dengan proses demokrasi yang terjadi selama ini. Ya, saling hujat, hoax, serangan fajar, dalam bentuk uang, dalam bentuk film, apapun itu juga. Jadi harus ada perbaikan demokrasi dari sisi regulasi dan juga dari sisi spirit. Berikutnya, mungkin ini agak sedikit sensitif, tapi saya harus katakan. Beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa keterlibatan Parcok
Partai Coklat. Saya terkesan ya, karena saya termasuk orang yang masuk ke dalam circle korban daripada itu, kalaupun dianggap seperti itu. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan institusi Polri apabila itu memang ditunjuk oleh PDIP. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Tamil Selvan terkait Parcok tadi. Kalau PDIP bicara Parcok, entah benar atau tidak, itu pola 10 tahun silam berdendang di dalamnya. Jangan merasa seolah korban, padahal mereka adalah guru dari penggunaan Parcok ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Itu agak aneh itu. 10 tahun lalu yang pegang kendali negara ini SBY, Pak. Ya, bukan nanti PDI Perjuangan. Sudah penutup. Jadi penutup. bukan Anda itu ngomong sesuatu yang salah, saya luruskan. Anda katakan 2014, 10 tahun yang lalu. 2014 presidennya siapa, Pak? Saya PDI di mengutip, mana? PDI saya mengutip oposisi. saja. Bukan, Saya kutipan cuma juga harus mengutip. benar, Bos. Jangan cuma pintar nyalahin orang. Yang Kalau pinter nyalahin orang itu saya apa Anda Anda? bilang dari 2010 tahun yang lalu. Pinter yang nyalahin orang itu saya atau Anda? Kamu dong. Kamu yang pinter nyalahin orang. Kamu Kamu kalau benar, kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah, kamu bilang menyalahkan. Oke, sebutkan contoh. Pinter nggak? Pinter. Loh, Kalau kalah, curang. Loh. Kalau menang, wow, Kita menyala, menang Bung. kapan itu? Jangan Anda membolak-balik masalah. Jangan bolak-balik. Bos, Gimana? 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBY kan? Betul nggak? Jawab dulu. 2014 Saya hanya siapa? mengutip apa dikata Tamil Selvan. 2014 Ya, sekarang siapa yang berkuasa? semua orang sanubarinya di sini Presidennya semua sudah siapa? tahu, ya kan? Yang beroperasi adalah PDIP. 2014. Saya bertanggung jawab terhadap omongan saya. 2014 siapa presidennya? Udah. Saya tanya siapa presidennya? 2014 periode 2019 sampai 2020. Baik, oke, baik. 2014 presidennya siapa? Udah, nggak perlu diomongin. Baik. Anda nggak usah tersinggung. Silakan Bung Rocky terakhir, Bung Rocky. Ah, gimana dong? Silakan, Bung Rocky. Menyala dan menyalahkan. Akhirnya kita mesti definisikan lagi apa artinya menang, apa artinya kalah. Kalau misalnya PKS menang di Jakarta, menang berapa persen? Oh, itu dibagi ke Kimples kok. Kalau PDIP menang di Jakarta, dia menang 100%. Kan itu juga cara kita berpikir kan. Jadi euforia itu, kalau misalnya sebetulnya Ridwan apa namanya, RK menang itu, ya itu menangnya itu digembirakan bukan 100%, karena setiap partai pendukung akan ambil bagian-bagiannya. Kalau PDI menang, dia bergembira 100%. Itu yang saya mau terangkan, bahwa menang secara ideologis, bukan secara pragmatis. Kalau PKS menang, itu menang secara pragmatis. Ada urusan apa Ridwan Kamil dengan ideologi PKS misalnya. Kalau PDIP menang, pasti menang secara ideologis. Nah, itu yang saya inginkan. Persaingan politik itu dasarnya ada argumentasi ideologis. Itu yang mesti kita lakukan sebetulnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita balikkan pada sistem pemilu kita tuh. Kita mau berkelahi dalam soal itu, tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan pada, oh ya ini Ridwan Kamil menang. Iya, gue tahu dia menang akhirnya, tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono, pergi ke Solo tuh. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal. Kan psikologinya begitu. Akhirnya tuh. Jadi saya kira itu yang mesti kita bayangkan, bahwa kita ingin pemilu itu datang dari apa yang disebut oleh Alexis Tocqueville misalnya, habits of the heart itu. Pilihan hati yang dasarnya ideologis. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ditundukkan. Kan itu soalnya tuh. Di Yunani dulu pemilihan itu nggak pakai suara, itu diundi aja. Karena setiap orang di demokrasi awal Athena punya kapasitas keadilan yang sama. Kalau Anda terpilih terundi di situ, Anda pasti akan wakili saya. Karena nilai etik Anda sama dengan saya. Itu yang kita inginkan tuh. Kalau sekarang nggak begitu, gabungan antar partai itu artinya resultantenya nol secara etik gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Beliau adalah Tifatul Sembiring. Kendati dia betul, kita tidak harus seiring. Terima kasih.